Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa dengan akhiran NIM 0303 jurusan PGMI kelas PGMI-A. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa sih tahap dan teknik penyusunan karya tulis ilmiah. Nah, sebelum masuk ke pembahasan, saya akan menjelaskan apa sih pengertian dari karya tulis ilmiah. Heri Firmansyah menjelaskan bahwa karya ilmiah merupakan laporan berupa tulisan yang dipublikasikan ataupun dipaparkan dari hasil pengkajian atau penelitian yang telah dilakukan, yang dalam penulisannya memperhatikan kaidah dan etika keilmuan yang berlaku di masyarakat keilmuan. Sebelum masuk ke teknik penyusunan, ada beberapa tahap dalam pembuatan karya tulis ilmiah. Yang pertama yaitu tahap persiapan. Tahapan paling awal ketika akan membuat sebuah karya ilmiah adalah tahap persiapan. Persiapan atau perencanaan merupakan bagian dari pembuatan karya ilmiah yang dilakukan oleh penulis. Contohnya, memilih topik masalah, membuat rumusan tujuan, menelusuri topik, mengidentifikasi pembaca, dan menentukan ruang lingkup atau cakupan dari karya ilmiah itu sendiri. Tahap yang kedua yaitu mengumpulkan informasi. Pengumpulan informasi dapat dilakukan dengan memanfaatkan perpustakaan atau menggunakan internet. Selanjutnya, tahap yang ketiga yaitu tahap pelaksana pembuatan draft. Di tahap ini, pelaksana pembuatan draft juga menjadi hal yang paling penting dalam teknik penulisan karya tulis ilmiah yang baik dan benar. Setelah merencanakan pembuatan karya ilmiah, maka tahap selanjutnya adalah melaksanakan apa yang sudah dipersiapkan. Misalnya, mempersiapkan bahan-bahan referensi yang cukup dan sudah sesuai dengan tema yang nantinya akan dibahas. Misalnya, referensi dari buku atau jurnal ilmiah. Tahap yang keempat yaitu tahap penulisan draft. Di tahap ini merupakan mengekspresikan ide-ide ke dalam tulisan kasar, mengembangkan ide yang masih bersifat tentatif dan memusatkan perhatian pada gagasan. Selanjutnya, tahap yang kelima yaitu tahap revisi. Di sini, kita membaca ulang kembali semua isi yang ada di draft data atau yang ada di referensi yang akan kita bahas. Hal itu akan memudahkan kita dalam mereduksi kembali bahan yang sudah siap. Hal berikut yaitu memperbaiki sekaligus mengevaluasi berbagai perubahan aspek mekanik karangan yang mencakup huruf kapital, istilah, format karangan, ejaan, tanda baca, dan kosakata, serta memperbaiki karangan di aspek kesalahan dan kebahasaan. Tahap yang ketujuh yaitu tahap publikasi. Pada tahap berikut dalam persiapkan penulisan karya ilmiah yaitu tahap publikasi yang mencakup tulisan yang dibuat akan bermanfaat dan juga berarti untuk orang lain ketika dibaca oleh banyak orang. Tahap yang terakhir yaitu tahap evaluasi. Tahap evaluasi dilakukan untuk memperbaiki apa yang salah dan melakukan perbaikan supaya apa yang dilakukan tersebut akan lebih maksimal dan terukur. Nah, selanjutnya kita masuk ke teknik penulisan karya tulis ilmiah. Berikut beberapa teknik penulisan karya tulis ilmiah. Yang pertama yaitu bagian pembuka. Bagian pembuka di dalam sebuah karya ilmiah meliputi bagian sampul, kata pengantar. Nah, di kata pengantar berisi sedikit ulasan tentang isi karya tulis tersebut. Selanjutnya, bagian pembuka berisi halaman judul dan daftar isi. Di daftar isi terdiri dari halaman-halaman pada bagian judul, bab, dan subbab yang telah ditulis. Selanjutnya, yang kedua yaitu bagian isi. Dalam teknik pembuatan karya tulis ilmiah juga memiliki bagian isi yang meliputi pendahuluan, latar belakang, dan rumusan masalah, batasan masalah, disertai pembahasannya, tujuan dan manfaat penelitian. Yang ketiga yaitu pembahasan. Dalam pembahasan harus dijelaskan dengan rinci dengan memperhatikan kaidah ilmiah dengan menggunakan kata baku yang sesuai dengan aturannya yang memenuhi unsur keilmiahan di dalamnya. Yang keempat yaitu metodologi penelitian.
Metodologi penelitian ilmiah yang juga menjadi bagian dari teknik penulisan karya ilmiah ini merupakan alat analisis dan bekerja di dalam penelitian yang nantinya dipakai untuk melakukan kinerja penelitian. Selanjutnya yang kelima yaitu hasil penelitian. Pada bagian ini, penulis harus menyertakan juga jabaran variabel di dalam penelitian, bagaimana hasilnya, pengajuan hipotesinnya, tanggapan dari diskusi penelitian, dan memberi pandangan teoritis dari hasil yang diperoleh. Kemudian, memberi kesimpulan mengenai apa yang didapatkan dari hasil penelitian itu. Selanjutnya bagian keenam yaitu penutup. Bagian penutup biasanya berupa kesimpulan dan juga saran dari peneliti dan juga saran dari penelitian yang diperoleh. Yang ketujuh yaitu bagian penunjang. Bagian penunjang di dalam teknik penulisan karya ilmiah adalah lampiran yang bisa berupa daftar pustaka, daftar bagan yang memberi penjelasan pada pembaca tentang karya tulis ilmiah, lampiran instrumen penelitian, dan daftar gambar yang diperlukan. Itulah tadi materi mengenai tahap dan teknik penyusunan karya tulis ilmiah yang dapat saya jelaskan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.